Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel ini? Hari ini kita lolos verifikasi lagi dan berhasil pinjam uang lagi di aplikasi solusi kita. Dan kita akan bongkar secara tuntas apa saja sih kelemahan dari aplikasi pinjaman uang online solusi kita ini, dan apa saja kelebihannya, dan apa saja mungkin persyaratan yang mungkin saat ini kawan-kawan yang mungkin sudah pernah coba tapi masih selalu ditolak, dan berapa total biaya yang harus kita bayarkan, berapa total biaya tambahan, dan akan kita bongkar habis semuanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke guys, ini kita udah masuk di aplikasi solusi kita ya. Dan di channel ini kita pengen tunjukin ke kalian semua aplikasi yang sudah berhasil kita pinjam dan berapa biaya tambahan. Jadi kalian nanti bisa jadikan video-video yang sudah kita review itu buat bahan pertimbangan ya. Jadi nggak langsung buru-buru. Jadi kalian sudah tahu berapa biaya yang ditambahkan dan berapa biaya denda, dan apa saja yang mungkin dibutuhkan untuk pengajuan di aplikasi yang ingin kalian tuju. Oke, ini langsung aja di aplikasi solusi kita dan kita pengen buka. Di sini kita sudah berhasil pinjam uangnya Rp1.600.000 dan durasi pinjaman untuk di aplikasi tunai kita ini selama 35 hari. Total tagihannya itu 1.600.000. Dan jumlah pembayaran, waktu pembayarannya itu menjadi 1.584.000. Ini waktu pembayarannya ini aneh ya. Jadi kalian nanti jangan sampai terjebak. Kenapa seperti itu? Karena di sini menjadi lebih ribet. Karena yang kita pinjam itu 1.600.000, ya masuk ke kita itu 1.600.000, dan cara pembayarannya itu memang terhitung lama ya, sampai dengan 4 Maret nanti ini di bulan 1. Dan untuk jumlah pembayarannya itu kita dikurangi Rp16.000. Terus total tagihannya 1.600.000. Dan di sini kita pengen lihat dulu pinjamannya. Detail pinjamannya ini nggak ada ya. Kalau kita itu ini untuk pembayaran. Kita pengen lihat dulu ya. Di sini mereka nggak. Oh, ini ada nih 1.600.000. Dan ini keterangannya ya. Pinjaman telah berhasil. Jumlah pinjaman 1.600.000 selama pinjaman 35 hari. Jumlah pembayaran kembali itu 1.584.000. Berarti mereka kurangin ini sekitar Rp16.000 ya. Waktu pengajuannya tanggal 2 Januari 2021, masih baru banget. Waktu pinjamannya itu tinggal 3 Januari dan waktu pembayarannya nanti menjadi 7 Februari. Cuma di sini gua lupa ya berapa ya uangnya yang kemarin masuk itu. Di sini kurang dijelasin sih untuk biaya bunga itu segala macem. Kita pengen tunjukin ke kalian ya. Bahwasannya untuk di aplikasi solusi kita ini, tapi di sini nggak dibuat sih. Jadi yang jelas ini kita udah berhasil melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi solusi kita. Dan banyak ya teman-teman yang saat ini masih pengen tahu, bertanya ya, bahwasannya apa saja sih tip and tricks ya buat bisa melakukan pengajuan pinjaman uang online tadi. Jadi ternyata aplikasi pinjaman uang online ini seperti saling menginformasikan kepada aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kalau kalian sudah bisa berhasil pinjam di satu aplikasi, maka secara otomatis aplikasi-aplikasi yang lain itu juga secara berentetan akan memberikan kepercayaan ya untuk bisa melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi apa saja. Terus domisili tempat kita tinggal itu memang cukup berpengaruh ya guys. Jadi kalau seandainya kita tinggal di kota-kota besar tuh jauh lebih berkemungkinan ya untuk bisa berhasil lolos verifikasi pengajuan pinjaman uang online. Ya jauh berbeda ketika kita memang tinggalnya di daerah. Karena kita juga udah ngerasain langsung
Dan ini pengalaman pribadi bahwasannya ketika GPS kita atau mungkin handphone yang kita gunakan untuk melakukan pengajuan pinjaman tersebut berada di kota-kota besar, kemungkinan lolos verifikasinya itu jauh lebih besar ya, ketimbang kita waktu pulang kampung atau mungkin lagi mudik kita lakukan pengajuan pinjaman di situ di aplikasi yang baru khususnya itu tingkat kelolosannya itu hanya sepersekian persen. Terkecuali ketika di aplikasi tersebut kalian sudah pernah pinjam, sudah bayar, tidak pernah telat, ingin melakukan pinjaman walaupun tidak di kota besar, tapi sudah pernah berhasil pinjam di situ, itu masih bisa ya. Tapi kalau untuk di tahap awal, itu lokasi kita tinggal tuh memang benar-benar cukup berpengaruh ya. Dan setelah itu untuk masalah kelengkapan data lah, seperti KTP, NPWP, slip gaji, nomor kontak darurat dan lain sebagainya itu merupakan hal-hal yang umum untuk saat ini. Dan beberapa teman-teman yang lain yang mungkin masih sering gagal ya untuk melakukan pengajuan pinjaman uang online itu, sepertinya saat ini semua aplikasi pinjaman uang online tuh punya kuota per hari untuk penerimaannya. Jadi saran aku silahkan dicoba terus secara berulang dan lengkapi semua data-data yang dibutuhkan. Terus pertanyaan yang lain itu tentang masalah gagal bayar ya di aplikasi solusi kita ini bagaimana? Kalau untuk saat ini sih yang masih benar-benar kategori DC lapangannya itu ada ya mungkin untuk wilayah Jakarta ya. Cuma mungkin untuk wilayah Jakarta juga saat ini kan masih dalam PSBB ya. Jadi itu salah satu keuntungannya juga. Jadi mereka hanya bisa melakukan penagihan lewat via telepon. Terus buat kalian yang mungkin sedang gagal bayar atau mungkin telat bayar, jangan pernah sesekali meminjam di tempat lain untuk menutupkan hutang yang pertama. Karena satu-satunya solusi untuk membayar hutang di pinjaman uang online itu adalah dengan membayar lunas, bukan menambah hutang yang baru. Karena secara otomatis ketika kalian memilih untuk melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi yang lain, sudah pasti ada biaya bunga dan biaya tambahan yang harus kita bayarkan. Jadi hutang kita malah nambah. Jadi kalau seandainya hutang kita itu di awal mungkin 1 juta, kalau kalian tuh pinjam lagi di aplikasi-aplikasi yang lain yang jumlahnya juga 1 juta, itu sudah pasti kan ada biaya tambahan yang harus kita tambahkan. Jadi kalau menurut aku ya silahkan dicari solusi lain lah yang mungkin tidak ada biaya beban tambahannya. Terus kalau saat ini kalian pengen pinjaman uang online itu lebih aku sarankan kepada 149 aplikasi pinjaman uang online yang sudah terdaftar di OJK. Itu keuntungannya sudah pasti ya data-data kita jauh lebih aman lah ketimbang pinjaman-pinjaman uang online yang masih ilegal dan belum OJK. Ya sih kalau data-data kita tuh juga nggak bisa diapa-apain sama mereka. Hanya saja itu jadi senjata buat mereka ketika nanti kita telat bayar atau gagal bayar ya. Nanti kita diteror melalui itu. Dan cerdaslah untuk melakukan dan memilih pinjaman uang online. Dan jangan pernah sesekali kalian mengotorisasikan aplikasi tersebut dengan kontak yang ada di Android. Itu nanti juga menjadi sumber masalah baru ketika kalian telat bayar atau mungkin gagal bayar. Dan akan kita kumpas terus ya di video-video yang baru yang lainnya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita Sejarah Gratis. Oke, jadi mungkin itu dulu. Dan ini kita sudah berhasil pinjam di aplikasi solusi kita Rp1.600.000. Dan mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.